Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang analisa sebuah motherboard Acer E5471 yang tegangan VCC plus 3 volt di EC hilang. Ini merespon apa yang ditanyakan sahabat kita juga. Kita langsung ke skema ya. Kita sudah siapkan skemanya. Acer Aspir E5471 Quanta ZQO. Jadi problemnya adalah plus 3V underscore EC pada pin nomor 11 daripada EC, pin VCC ya, pin VCC ini tidak ada tegangan. Dicek resistor normal, kapasitor juga normal. Ini berarti menunjukkan bahwa plus 3 volt ini hilang ya, tidak ada tegangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, bagaimana kita memulai analisa? Pertanyaannya adalah kenapa plus 3V ini hilang? Bagaimana cara menemukan penyebabnya? Yang pertama kita perlu tahu adalah, tentu kita harus tahu dulu kapan plus 3V ini muncul ya. Jadi kita akan cari di power sequence-nya plus 3V ini kapan dia muncul. Baik, kita coba cari power sequence dari motherboard ini. Barangkali ada di skema ya, karena tidak selalu ada. Biasanya ada di halaman-halaman akhir. Nah, ini ada power sequence yang modelnya yang garis-garis enggak ada. Modelnya seperti ini, enggak apa. Jadi kita akan cari plus 3V. Nah, ini plus 3V. Oke ya. Dia muncul di urutan keempat, bareng sama bukan urutan keempat ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi mulai dari 3V LDO, ini urutan pertama, kemudian urutan kedua S5D, ketiga mana ini? Ini 2 juga, ketiga EC, kode tegangannya sus on, kemudian keempat main on, ini tadi keempat. Nah, ini plus 3V di sini. Ini urutan keempat, main D. Berarti plus 3V ini muncul setelah power on ya, setelah laptop dinyalakan. Taunya dari mana? Taunya dari bentar. Kita cari yang nomor 3 dulu. Oke, ini nomor 3 EC sus on. 4 main on, 4 main D, main D. Di power sequence ini urutan ininya kurang jelas ya. Kita sebetulnya mau tunjukkan ke teman-teman semuanya sinyal dari power button ada di mana ini, yang bisa menunjukkan urutan power button. Jadi kalau kita lihat ini, tentu yang pertama adalah munculnya 3V LDO, juga 3V LDO ini ya, 3V LDO dari IC controller 35 volt ya. Kemudian yang
Itu yang pertama. Yang kedua EC S5 on, tegangan S5 on, maksudnya ini muncul dari EC ya, muncul dari EC masuk ke IC ini TPS 51211. Kode sinyalnya S5 on. Kita lihat di sini ada plus 5 VPCU, plus 3 VPCU. Ini tegangan 3 volt dan 5 volt yang always on, yang sudah muncul duluan tentunya. Nah, seharusnya setelah 5 volt 3 volt ini ada tombol power. Enggak ada keterangannya di sini. Coba kita lihat di halaman yang lain. Tidak ada. Nah, ini tombol on-nya muncul enggak ini? On. Ini power button. PWR BTN, kalau di halaman ini dia urutan ke-7, ke-6-nya D PWR oke. Coba kita lihat di sini plus 3V ya. Plus 3V. Di sini ada plus 3V. Oh, beban. Plus 3V itu muncul ini plus 3V run power. Oh, dia muncul setelah plus 3 VPC. Baik, karena ini power sequence-nya enggak, maksudnya jelas kalau paham ya, tapi kalau nggak paham agak sulit jelaskan. Cuma di sini kita dapat satu poin. Ini ada plus 3V. Kita tahu di sini bahwa plus 3V itu diproduksi oleh komponen ini ya, A03404. Nah, pemicunya adalah sinyal main D. Jadi plus 3V ini bisa muncul 3 voltnya kalau ada sinyal main D. Baik, sekarang kita cari posisi ini di blok diagram power sequence. Kita cari posisi plus 3V diproduksi oleh komponen apa. Kita cari posisinya plus 3V. Baik, kita cari plus 3V dulu. Plus 3V. Jadi kalau kita pengen tahu sumber masalahnya, tentu kita harus tahu dari mana tegangan ini diproduksi dan oleh siapa gitu ya. Plus 3V. Kalau nggak salah MOSFET tadi. Plus 3V. Cari yang kodenya plus 3V saja. Ternyata plus 3V ini terhubung ke banyak sekali komponen. Oh, sebagian plus 3V S5. Jadi yang kita cari ini plus 3V aja ya. Plus 3V saja. Baik, lanjut kita cari. Kita cari sampai menemukan dari mana plus 3V ini diproduksi. Oke, bukan. Ini pull up resistor. Jadi 3V ini ternyata dipakai juga untuk sinyal-sinyal ya, yang membutuhkan tegangan 3 volt. Oke, ini ya, kita bisa lihat di sini plus 3V. Nah, ini pasti diproduksi di sini. Tadi terhubung ke komponen dengan
model komponennya A03404 ya, masih ingat ya. Jadi plus 3V ini diproduksi oleh MOSFET ini, MOSFET N-channel. Kita tahu bahwa MOSFET N-channel ini aktif high. Jadi ketika signal main D masuk, kita lihat di power sequence block diagram tadi ya, urutannya main D masuk, memicu komponen ini baru diproduksi plus 3V. Sumbernya apa? Sumbernya plus 3 VPCU. Tadi kita tahu juga bahwa plus 3 VPCU ini tegangan 3 volt yang always on. Jadi sebelum push buttonnya ditekan, sebelum laptop dinyalakan, plus 3 VPCU ini sudah ada. Dari sini kita bisa tahu bahwa plus 3V ini muncul setelah tombol power ditekan. Jadi sebelum ditekan dia nggak keluar. Jadi kalau mau cek plus 3V ini laptopnya harus nyala dulu. Maksudnya bukan nyala normal, maksudnya harus ditekan dulu tombol powernya. Baru kalau sinyal main D ini muncul, maka tegangan 3 volt dari plus 3 VPCU ini akan nyebrang melalui MOSFET menuju ke jalur plus 3V. Yang tadi salah satunya masuk ke EC tadi ya, ke pin VCC dari EC. Baik, maka ketika ini tidak keluar setelah tombol power ditekan, tentu kita harus cek main D-nya. Jadi pertama kita cek dulu sumbernya. VPCU sudah masuk ke PQ16 pin nomor 3 ya. Kemudian di switch on dulu, cek pin nomor 2 nya, gate-nya sudah ada sinyal belum, main D ini ada sinyal belum. Kalau main D ini sudah ada sinyal masuk ya, kemudian kita bisa cek pin nomor 1 dari PQ16 ini ada nggak tegangan. Kalau nggak ada, di sini sudah ada ya, sinyal masuk. Nah di sini nggak ada tegangan. Nah, maka cek jalurnya, jalur plus 3V ini short nggak ke ground. Kalau tidak short ke ground, kok nggak muncul tegangan di sini, berarti bisa dipastikan bahwa MOSFET ini rusak ya. Namun kita harus tahu dulu berapa tegangan main D sehingga bisa menyebabkan PQ16 ini on berapa. Jadi yang pertama kita harus tahu jenisnya MOSFET dulu. Ini MOSFET N-channel. MOSFET N-channel itu aktif high, tegangannya di sini ada 3 volt ya. Tegangannya harus di atasnya 3 volt, minimal berapa? 5 volt. Karena di atasnya plus 2 volt. Di atasnya selisih 2 volt paling enggak. Oke, jadi seperti itu ya, menelusuri dari mana asal penyebabnya sebuah sinyal atau sebuah tegangan, sebuah level tegangan pada motherboard itu kok tidak bisa muncul tegangannya. Jadi perlu penelusuran. Kita nggak bisa langsung kalau seperti ini yang rusak apanya om, nggak bisa, harus dianalisa dulu. Main D ini kemana? Dicari aja main D ini muncul dari mana. Ini semua butuh sinyal main D, harus dicari main D itu dari mana. Sini nggak ada, berarti ada di halaman lain ya. Seperti itu ya caranya. Itu secara global gambarannya seperti itu. Jadi ketika kita menemukan ada kejanggalan pada salah satu level tegangan di motherboard, langsung kita cari tahu tegangan itu diproduksi oleh siapa, dari mana sumbernya, sinyal apa pemicunya, dan dia muncul kapan, munculnya kapan, setelah sinyal apa. Kita bisa lihat di power sequence dari motherboard laptop. Baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.